是的，但是从小的时候，我从不怎么说呢？我 never thought of my life， 我就去中国发展，从不。好，因为我是白羊座的，所以如果你给我一个挑战，我会给你的挑战 probably tough. I don't know how to say that. Like you just being a warrior in your daily basis. And then I suddenly fall in love with China. 我明白你要的爱会把我宠坏，像一个小孩只懂在你怀里怀你要的爱。Selamat datang Manusia Masa Depan. Hari ini Manusia Masa Depan kedatangan lagi seorang narasumber muda yang saya tertarik banget mengikuti perjalanan karirnya. Karena menurut saya sih walaupun di usia muda sudah melalui banyak hal dan mencapai titik di mana dia berada sekarang. Hari ini ada orangnya enggak belum katanya. Hari ini Manusia Masa Depan duduk bersama Indah Kus. Yeay! 大家好，我是英达小蓝 blue 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 蓝色的蓝，我是印尼歌手和医生，很高兴认识你们，拜拜。拜拜啊！你怎么样？今天你还好吗？好。然后呢？最近怎么样？最近你做啥？susah ya. Sumi aja ya, jangan. Untuk hari ini Indah mohon maaf. Saya enggak. 你去哪里？ Sumi aja ya. 你不会说中文吗？为什么你说你会啊？ Makanya kamu yang rajin dong belajar bahasa Mandarinnya, ya kan? Mantap. Halo. Hai, Indah, 美女老师，你好，大美女。Jadi episode Manusia Masa Depan hari ini very very special ya. Karena akhirnya aku ketemu narasumber yang bisa saya ajak ngomong bahasa Mandarin. Iya, seru banget. Oh my god. Kangen banget ngomong bahasa Mandarin. 你说吧。 Oke, jadi hari ini kita rooming dulu setengah episode lah ya. Semangat editor. Kita semangat untuk mentranslate. Jadi hari ini kita akan setengah episode dari Manusia Masa Depan akan ngomong pakai bahasa Mandarin. Biar beda gitu loh, Indah. Iya nggak sih? Karena di podcast lain kan ngomongnya bahasa Indonesia. Yes, or English. 所以我们今天呢非常非常的高兴。Indah 来到了 Manusia Masa Depan。谢谢。刚才已经打招呼了哈。是的。 Indah，为什么叫小蓝？因为当第一次去中国，第一次来到中国的时候，我的头发的颜色是蓝色的啊，所以我的公司给我一个小名字，就是小蓝。蓝色的。喜欢吗？我就非常喜欢，因为蓝色是我最喜欢的颜色。所以我最近呢在读关于你的时候，我觉得你很有兴趣。没有吧 ？OK， 我真的很想知道，一旦你是怎么从医生，然后变成歌手，然后为什么会突然间跑到中国去发展你的事业？来讲一下，听听看。OK， 怎么说呢？因为我也没想到，因为之前我学医学，然后我已经成为医生了，但是我也有其他的最好，不是爱好的，就是成为一个歌手，但是没有那么专注，你那个到了 focus， 然后。因为怎么说呢？因为如果我们是医生的话呢，就没有时间了。因为大部分我们的时间是在医院的。然后可能是已经3年成为一个医生，然后我就跟妈妈说：“哎，妈妈，可能我想试一试，如果我就继续我继续我的梦想，成为一个歌手怎么样？因为我还是很好奇，如果我继续我其他的梦想 how far can I go 然后我的妈妈可能是没有那么赞成，所以她说真的吗？别吧，但是可能3年之后我就可能已经给妈妈一些钱，
因为我已经成为一个怎么说呢？因为我已经做2个3个歌曲，所以还好吧，还好，但是不太那么 focus，然后可能是2023年，然后我有一个公司，所以在印尼有一个公司，我有自己的公司，就是音乐的公司，然后我们是合作，然后但是他们在世界上，他们是在北京发展，然后说实话，我们在韩国想 debut， 所以。是说我们已经打算了我们去韩国吧，因为可能是如果有印尼歌手，然后去哪儿，成为一个 K-pop 的类型，可能是有意思，blah blah blah，然后我就非常高兴了，因为可能是这个也是我的梦想，也不是之一吧，之一。所以你有几个梦想，是不是？还是说唱歌是可能你最喜欢的？是的，但是从小的时候，我从不怎么说呢？我 never thought of my life，我就去中国发展，从不，因为我不是华裔，我也不知道说中文是怎么样，从不听中文。听别人说中文，我们还是在韩国，我们已经做了一个歌曲，我已经录了我的声音，然后突然在一个时间，在一个时光，我就听说我的公司说英德为什么你不参加有一个中国音乐的节目面试，试一试吧。然后我说怎么可能？因为稍等一下哦。是很突然，因为我怕如果我不适合在中国怎么样，因为我不是华裔，然后我不知道在中国比如说成为一个美丽的歌手是怎么样，完全不理解。然后我的老板以前说没有你相信我，真的，如果你去中国就很多人喜欢你，相信我怎么可能，我不知道。然后我就参加那个节目的面试，我面试了，然后我成功了，然后我以为可能是我只有第一个表演就回来印尼，因为可能是我不成功了，只有第一个 episode，然后就回来吧，不是，到我们的决赛，你甚至是进入决赛，是的，然后怎么说呢？但是我还是我还是不会说中文，因为还没学习中文，所以当第一个节目之后就开始学习中文，只有3个月，因为我们没有时间了，因为他们只有给我3个月，然后他们说在这个3个月里面，你需要成功会说中文。我不管你是用什么样的方法，是的，就是突然怎么说呢？他们说你是已经中国歌手了，好吧？你需要知道，你需要打算在这边学习怎么样，在这边工作是怎么样。所以可能有时光我就culture shock，但是慢慢来我已经习惯了，我是已经中国人，我是已经北京人了。还有北京腔呢。是的，所以因为我第一个老师是北京人，然后我说好，因为我是白羊座的，所以如果你给我一个挑战，我会给你的挑战，所以我就不管我学习，我一边哭一边学习中文，就好难，然后还是呕吐，因为太难了，因为天天4个小时到6个小时学习中文，还有老师给我这么多作业，然后每天早上。老师给我一个小考试，所以整个从印尼，然后跑到韩国，然后后来又跑到中国，然后没想到说，我只想唱一集，太快了，到最后进入决赛，那整个过程给你什么样的那种感觉？怎么说呢？可能有2个星期，我就还没习惯所有的习惯，他们中国的习惯太快了，我觉得好快。
不管节奏，是的工作节奏什么之类 ，yes 的很 yes 快 yes，太快了，然后太难了，太忙了，忙得不了。Jadi yang membedakan itu adalah ritmenya sana. Ritme kerja, and then probably tough. I don't know how to say that. Like you just being a warrior in your daily basis. So they train you as a warrior, as hack. I mean, 我们每天天天从早上10点早上已经起来了，然后就练习跳舞啊，唱歌啊，然后天天不是从10点早上到可能12点或者1点很晚，就已经结束。所以天天我们没有假期 no holiday. Even kalau hari merah gitu di Indo kan libur panjang. No. Ada hari kejepit, ada hari apa gitu ya, No. banyak liburnya situ enggak ya? No. Even when you're sick, this is crazy. I mean, China is I want to live there because even when you're sick, ya jadi banyak bahasa nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, Oh, ya. nggak apa-apa, campur aja. 然后当我们比如说有一个时间我的身体不好，我就可能是我发烧了，怎么样？然后我就 yes libur gitu kan. No. Terus kalau lagi program syuting tuh dokternya ada di situ. Oke. Jadi dia langsung kayak oke, kamu kenapa bla 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 bla. Oke, ini obatnya. Set. Obat kayak herbal gitu kan. Set. Mereka memang ternyata mereka sebagus itu guys rumah sakit herbal ya, itu kayak emang di spesialisnya apa segala macam. And then, oh iya oke makasih ya dokter. Tidur cuma sejam and then 身体就好了。哦，真的啊、身体就好了，所以我没有理由，如果想比如说不好意思，老师我不会，什么的是的，不行，我就休息，非常好。Oke, kita lanjutin pakai bahasa Indonesia Iya ya. kali ya Kak, kasihan nih Kasian bener-bener kasih pada pusing ya. gitu, mukanya kayak pada bengong gitu Iya, kan. jadi Oke, jadi gitu, itu guys. salah satu yang kamu pelajari ketika kamu berkarir di China. I mean, Bagaimana kerja keras dan ada eager untuk majunya itu tadi. Oh, I know the word Kak. Kayaknya because it's hella competitive. 他们很竞争， Yes, jadi sangat kompetitif. very. Wow. Mereka tuh bener gimana ya, they're really open mind about there's a lot of foreigners like me who came to China being a singer or like influencer or whatever. There's a lot and they're huge in China, kayak udah internasional aja di sana. Makanya saya bingung tuh kenapa hari ini pengen banget denger cerita langsung dari Indah, karena nggak gampang loh Indah. Jangankan di China, di Indonesia sendiri pun industri musik Yes, ya, entertainment itu nggak gampang. Betul. Tapi kamu bisa sampai ke China, ya kemudian tadinya nggak ekspektasi untuk masuk sampai ke final, ternyata bisa gitu ya. Kamu ngapain sih? Apa yang kamu lakukan Aku gitu? kompetitif Kak mungkin. Aku juga anaknya agak ambis dan I love Ambi ya kompetitif. ternyata ya. Aku Aries mungkinnya agak kayak nggak bisa Jer, aku di challenge gini, aku challenge balik nih company-ku gitu, in a good way ya. Terus aku ingat ada satu momen, ini yang juga selalu aku bilang, ada di stage ketiga aku di program musik pertama Survival Show itu, tentang Tang Dynasty. Oke. Jadi temanya bener-bener zaman dulu banget, kita pakai baju Hanfu, ceritanya tentang dinasti. And then I suddenly fall in love with China. Kalau ingat apa lagi yang aku bikin merinding. kamu fall in love with I China? don't know, like the music, the stage, and then suddenly I also learned how to sing. Kayak apa ya? Cara nyanyi tradisional China yang teriak tapi enggak, gimana ya? Susah ngejelasinnya kayak jaga lay loh gitu-gitu deh pokoknya. Jadi kayak it's really hard, but I suddenly fell in love with that, everything about China. Like I don't even know how to explain it. Like when you fall in love to somebody, like do you actually have a reason to know? Enggak kan, kayak just fall in love. That's why I still continue to practice Hanzi, because that's the hardest part of. Di salah satu video di YouTube itu saya lihat kamu ada nyanyi lagu bahasa Indonesia ya ketika ada di panggung kompetisi itu. Bisa kau tebak apa yang ada di kepala?
Bener jadi, nggak? Iya, jadi program yang pertama itu kalau di sana kan memang solois Kak. Mostly solois. Mereka kayaknya sempat berapa tahun nggak ada survival buat grup kan. And then di situ tuh yang aku nggak nyangka adalah semacam mungkin kalau dibaratin di Indo kayak Indonesian Idol, tapi gabungan singernya harus songwriter and then collab with the producer to make a song. Every stage we have only like 3 days to make it, to memorize it, dari scratch banget bikinnya. Dan karena aku orang Indo, aku juga gak terfikirkan karena kayak gak mau, aku mau orang-orang tahu aku orang Indo, jadi aku selalu selipin bahasa Indo juga di laguku. Terus reaksinya gimana? Aku pikir jujur tuh biasanya tadinya aku mau low-key gitu yang kayak udahlah nggak usah orang-orang tahu deh aku ke Cina gini-gini. Soalnya aku takut kayak bahasa Mandarinku masih jelek banget yang pertama. Program pertama masih jelek banget menurutku itu. Jadi aku takut kayak apa ya, nggak respect apa kayak parah banget kok tiba-tiba dari Cina lu bukan Cina, takutnya gitu loh Kak. Jadi aku orangnya kayak aku pengen bener-bener mantep gitu. Jeret nggak tahu viral banget di Indo, agak kaget kan. Ternyata reaksinya bagus, pada support. Oh ternyata pada support gitu. Jadi udah akhirnya aku kayak makasih ya guys. Oke, gas. Tapi waktu kamu nyanyiin lagu bahasa Indonesia itu di sana tuh ngelihatnya gimana? Fans-fansnya atau mungkin juri-jurinya, produser film. Nah itu pokoknya di stage 3 tuh kayak ngubah banyak hidup aku. Termasuk di stage 3 itu aku di notice sama salah satu lausher, sama salah satu jurinya saat itu ada namanya Ouyang Nana, tau gak sih Kak? Dia penyanyi, wih cakep banget guys, asli bejir, bening abeus, masih muda. Dia musician, singer songwriter juga. Terus dia bilang suaraku kuat. Maksudnya even though probably my 我的中文不好 still 不好 waktu itu. Dan mereka ngerasa namanya musik kalau misalkan dibikin dari hati dan kamu emang niatnya mau nyampein A, itu bakal nyampe. Dari situ aku juga mikir, oh ternyata aku secinta ini ya sama pekerjaan ini gitu. Akhirnya ya bahasa nggak jadi kendala gitu ya. No. Tapi gimana sih caranya kamu bisa belajar bahasa Mandarin dari zero sampai hari ini? Ini udah bagus banget. Indah. Masa sih aku ngerasa masih kadang grammarku jelek gitu loh Kak. Kayak aku ngomong Indo aja pabaliut sih ya. Ini bagus banget. Terima kasih. Sudah gampang. Tapi gimana sih caranya kamu bisa dalam waktu 3 bulan doang loh? 3 bulan adalah waktu yang sangat stres bagiku. Penuh air mata. Penuh air mata dan guruku udah biasa aku tiba-tiba belajar lagi udah. Maafin aku ya guruku, tapi Lausher Erlin udah biasa. Tapi lebih ke mungkin aku pada akhirnya aku tahu aku suka belajar. Itu kayak aneh banget sih, benci banget sih aku kalimat ini. Tapi ternyata seru guys. Maksudnya kayak awal stres banget, tapi once you kayak sering dengar, sering ngomong, yang pasti sering dengar dia, kamu jadi tahu kayak interesting banget nih. Misalkan sebelah aku ada orang Chinese guys, terus mereka ngomong apa, asik, aku bisa dengerin mereka ngomong apa, jadi kayak bisa gosip guys gitu. Gitu sih. Jadi kayak ada banyak hal yang aku sesalkan, kenapa aku nggak belajar dari dulu, kenapa aku nggak kayak, kenapa harus takut gitu belajar Mandarin gitu sih. Tapi belum terlambat kan akhirnya? Iya, aku nggak ada kata terlambat. And then kayak semuanya ada di waktu yang tepat aja kan menurut aku. Kayak aku suka China. There's a lot of people call me Chindo, even though they know like I'm not Chinese. I'm Chinese by culture, so it's probably one of the biggest support juga kayak because I'm learning. Kayak mereka bisa lihat kayak aku really hard working to learn Mandarin. I love Mandarin now. Aku suka banget nyanyiin lagu Mandarin juga. Kadang aku sering cover. Gitu. Jadi sekarang kamu lebih banyak berkarir di sana atau dua-duanya gitu, Indonesia, China juga? Oke, sebenarnya ada alasannya Kak kenapa aku pulang di akhir pas banget tahun baru tahun ini. It's not gimana ya ceritainnya. Sebenarnya there's nothing, nggak ada masalah soal kayak karirku di sana. Apalagi aku baru 1,5 tahun sebetulnya masih berkarir di sana. Cuman ada mungkin kebetulan ada aku dapat musibah lah yang membuat aku sakit banget badanku dan aku mau nggak mau harus pulang di tahun
pergantian tahun itu aku harus pulang. Nyampe Indo pun aku dibawa ke rumah sakit sama bestie aku sama Isyan. Karena aku kayak udah cuma gini doang. I'm legit sick. Jadi kayak sebenarnya awalnya juga nggak nyangka bakal bisa secepat ini kembali sehat lagi. Setelah pengobatan jalan berapa 3 bulan. Sakit apa sih, boleh tahu nggak? It's Boleh. like your like I Sebenarnya don't aku udah know. tipis-tipis spill sama fansku, tapi yang jelas adalah menurut aku itu kebetulan apes aja. Kemarin aku dapat company yang nggak tahu tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan di 他们不照顾我好，所以他们包括他们没给我吃饭。他是要你就是说减肥要保持形象，减肥是或什么吗 OK，但是不是减肥了，他们不照顾我好。Intinya aku benar-benar ada momen-momen 4 bulan 3 bulan hilang. Jadi aku hidup sendiri di sana without any source, even money to eat. And they just, sorry, I'm busy and gone. So I just still keep working and training every day, but I don't know how to eat until my body is super sick. Pokoknya terakhir pokoknya ada suspek autoimun juga, tapi karena ada malnutrisinya banyak deh Kak diagnosisnya. Iya, this is first time I spill all of the disease. Enggak deh, sebenarnya udah sempet ngobrol juga sama fansku. Jadi there's nothing, gak ada masalah soal karirnya, tapi kayaknya banyak sekali hal yang bikin aku trauma. Di luar itu akhirnya aku jadi, harusnya sih aku udah ke Cina lagi tahun ini Kak, ada 2 program yang benar-benar udah syuting episode 0. Tapi karena aku harus benah semuanya, termasuk kesehatanku, mentalku udah pasti, terus financialku karena 4 bulan di sana ternyata aku sampai jual mobil habis juga uangnya. Sad. It must be tough ya for you. Of course. That moment. Iya, karena aku sendirian, orang Indo pertama juga, jadi kayak mau minta tolong juga nggak bisa, siapa-siapa bingung juga saat itu. Kacau sih itu, kayak masih bocil juga, kayaknya itu kayak benar-benar perubahan langsung tiba-tiba. Ada momen kayak nggak bisa, aku udah nggak punya apa-apa, I'm sick, pulang. Terus aku telepon ke timku kan, aku kan balik independen lagi sekarang. Aku telepon manajer kayak, karena mereka tim aku yang nggak pernah hilang. Jadi mereka yang selalu, kamu gimana, ada duitnya nggak, dikirimin terus. Padahal mereka juga nggak ada mungkin ya. Terus kayak, tolong pesanin tiket pesawat. Udah langsung mikir nggak bisa. Aku harus cut ini ya udah nggak bener sih. Aku nggak bisa. Kalau aku masih terus-terusan di sini, mungkin aku udah nggak ada tuh Kak. Gitu. Jadi mungkin orang selalu melihat hasil gitu ya. Kita lihat Indah sangat talented, berhasil juga di China dan lain sebagainya. Tapi ternyata kamu juga melewati ups and down-nya itu. Parah. Cuma kayak naik roller coaster. Iya, cuma saat itu kan aku mungkin jangankan ceritain ke orang ya, aku kepikiran sendiri aja tiba-tiba udah nggak jelas gitu. Kalau sekarang aku udah bisa making jokes of it, kayak aku udah deal with it. Kayak mungkin namanya juga mungkin buat orang-orang tertentu they just seeing me as a business thing. But that's okay. I mean, sekarang aku kayak open kok. Kayak I'm still a person yang kayak aku emang tetap musisi yang mengedepankan kreatifnya gitu. Tapi jadinya lebih strict aja sekarang kalau kerja sama orang. Well, I'm super good, so ya oke banget sih sekarang. Jadi sekarang tuh aku bikin lagu banyak Kak, karena sebenarnya lagu aku pas abis juga. Jadi kalaupun aku maksain mau terus di sana, lagu aku udah habis dinyanyiin juga kemarin. Jadi kayak nggak wise kalau aku nerusin tahun ini di sana. Ya mungkin tahun depan lah. Oke, jadi sekarang tuh masih ini ya, bikin lagu terus ya. Jadi Indah Bikin ternyata nggak cuma suaranya bagus, tapi juga bisa nulis lagu. Harus Kak. Iya kan, Harus. ini banyak karya sendiri kan ya. Mostly aku bikin sendiri sih dari 2019. Ceritanya apa sih lagu-lagumu itu? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih general ya Kak. Aku tuh telat juga kali ya gedenya, karena selama ini tuh aku kerja terus gitu, kayak sekolah kerja Emang kamu mulu. kerja dari umur berapa? Dari SMP deh kayaknya aku. Gitu. Apa? Kerja yang disuruh apa kamu memang Enggak, aku gimana ya awalnya. Jadi aduh Kak, memang gimana suka ya sih? kerja? Kayak mungkin karena pokoknya semenjak Negara Api Menyerang part 1 itu waktu ayahku masih bersama ibuku, terus habis itu divorce kan. Karena emang dia on aja, emang dasar laki-laki gitu kan. Sampainya on
Terus yaudah akhirnya aku kayak wah kasihan nih si ibu karunya kieu akhirnya aku kayak memutuskan untuk nggak bisa, aku harus bantuin ibuku gitu. Jadi setengah tulang ikan keluarga waktu itu sampai akhirnya full jadi tulang ikan keluarga. Kayak itu kok tulang punggung kayak berat banget gitu, kayak kasar. Jadi gitu. tulang ikan aja ya. Tulang ikan biar Waduh. enak gitu, kalau tulang ikan masih enak ya. Terus udah habis jadi kebiasaan, tapi aku jadi kayak sebenarnya waktu itu lagu-laguku tuh ceritanya masih general Kak, karena aku tuh nggak tahu kayak hidup tuh gimana ya. Terus percintaan itu seperti apa, cinta itu apa sih gitu. Jadi kayak menurut aku masih kurang bagus lah dari lirik menurut aku ya Kak. Tapi asik, jadi kayak lagu-lagu yang bakal keluar ini setelah Oke, aku melewati. Kapan? Ini tanggal Agustus tanggal 15 ya? 15. Waduh, tim aku pada gak ada semua. Iya, kalau nggak salah seingat aku 15 Oke. guys. Itu tentang apa? Itu Spill tentang dikit, spill udah dikit. boleh di spill banget Kak. Pokoknya udah belum, ini tayang kapan sih Kak? Hah? Tayang kapan ini? Ini ya pokoknya sebelum 15 Agustus. Agustus ya kayaknya ya. Ya, pokoknya ini tentang kayak aku udah legit confident 100%, like you know, kalau kamu cari yang nyaman, cause I'm the heaven you searching for. And kalau kamu mau cari cewek yang peaceful, sejahtera mantap ya, nggak misalnya secara mental apa segala macam. Oke. I'm ready for you, Oh. boy, no man. Udah bukan I'm boy a lagi woman ya? now. Iya, jadi kayak oh iya, jadi kayak banyak hal yang aku benar-benar mengubah hidup aku banget lah, benar-benar. Oke, jadi 1,5 tahun di Cina. Kira-kira kita bisa ekspektasi lagu ini udah Indah yang lebih matang? Yes, this is the new me, everybody. Indah yang udah melewati Fase hidup tahap 2. naik gunung, turun gunung, dan Betul melewati banget. lembah segala macam. Betul. Boleh nyanyiin dikit nggak? Boleh dong. Ayo. Cause I'm the heaven you are searching for, so gentle one touch, one love that is pure, and in my surga you will find your peace, a sanctuary where the warrior sees你别害怕。 好好听哦 Thank you. 花了多长的时间写这首歌？ Ya harus dong. 花了几个月吗？ Enggak写 sih, 这首 itu 歌 kayak cepet Cepet sih, banget. cepet kok bikinnya. Nggak tau, kayak semenjak pulang dari Cina, setelah aku sehat, setelah 3 bulan, pokoknya mulai Maret April, nggak tau tiba-tiba semua ide 1,5 tahun ini cepet aja gitu loh. Karena mungkin udah numpuk ya. Iya kayaknya ya Kang, udah aduh, ini karunya harus saya gini ya, keluarkan. daskuy. OK，我们很期待你这首歌。 Ya, 15 Agustus. kalau nggak salah. Sorry aku lupa banget Pokoknya suka kita tanggal. tungguin ya. Pokoknya kabarin ya kalau udah Pasti, rilis pasti, ya. pasti. Pokoknya akan aku bombardir tiap bulan kalian dengan rilisanku dan Oke. kolaboratorku yang sedap-sedap nanti. Sedap. Oke. Indah, ini kita agak serius sedikit ya. Oh, oke. Oh, tadi kurang serius kayaknya ya. Sekarang tuh yang serius banget gitu. Padahal aku dari awal mencoba kayak aku harus wise dan anggun. Dan anggun. Yes. Dan Karena hostnya hari ini anggun dan wise sekali. Super pretty, you know. Menyu. 你才是大美女。ini apaan ya? Kenapa? Kenapa begini ya? Oke, kita akan bicara tentang manusia masa depan dan kenapa saya pengen undang Indah ke show ini hari ini adalah karena saya merasa 我们可以从你身上学到东西。Kita bisa belajar sesuatu dari Indah. Ya kan? Karena jujur nggak gampang, nggak mudah ya. Ada anak Indonesia yang penuh talenta ini bisa sempat berkarir di China dan saya yakin kamu pasti punya banyak potensi yang bisa kamu tunjukin. Sebagai seorang manusia masa depan, apa yang Indah bisa share atau maksudnya nilai-nilai value yang prinsip yang selalu Indah pegang gitu ya? Karena kan orang tua nggak selalu temenin. Betul. Ya kan, kamu China sendiri bahkan tim kamu nggak ikutan gitu ya. Iya. Ya kan, kamu harus ngalamin banyak hal tuh sendirian. Yes. Apa whole proses ini apa yang kamu pelajari yang kamu merasa quality ini harus gue pegang? Oke. Waduh, dalam sekali ya. Dalam Yang pasti sekali ya. Ngerti gak sih pertanyaannya? Ngerti gak sih? ngerti kok, ngerti, aman. Menurut aku ada 2 kayaknya muncul di otak aku. Yang pertama adalah you know you good, so just be good. Including like be kind to people. That's basic, tapi nggak semua orang bisa lakuin. Aku nggak bisa menjelaskan kayak
ada banyak hal yang aku suka gitu dari China, termasuk they have like this cancel culture everywhere. Oh. Kayak emang dari pemerintahnya Kak. So if you being a bad people, kayak pemerintah langsung shut down all of your social media in a second. That's scary, right? I mean, tapi satu titik kayak aku ngerasa that's good, karena mereka benar-benar jadinya takut untuk buat salah apa segala macam. Ke distract ya mak. Kamu ternyata muda sekali ya, atau memang saya udah terbiasa Enggak apa-apa, aku emang gitu orangnya. Oke. Gitu. Terus menurut aku being a good people itu tuh bare minimum jadi manusia Kak. Being a good people doesn't mean kita tuh ketinggalan zaman. No, nggak ada apple to apple-nya menurut aku. Being good people, kamu tetap bisa jadi apa aja. Justru dengan kamu good people, like no matter how hard your haters try to dig you up, they never succeed to make you fall. Jadi kayak ya udah, unbothered aja. Menurut aku itu satu. Kedua, never, ini juga aku sempat dikasih tahu sama idolaku kemarin, sempat ngobrol sama KJ Park, and I really agree on this. Be humble before the world humbles you. Karena there's a lot of people probably gampang banget ke-trigger untuk lupa, atau gak tau ya, aku gak tau ya apakah kayak, semoga aku berharap sih aku gak pernah di titik itu, tapi kayak orang-orang banyak yang mungkin ngerasain sesuatu yang cepat, mungkin gak ngerasain dari bawah. I have no connection at all since the beginning, since day one. Aku cuma tunjukin apa yang aku punya. That's why probably it's more struggles than other people, right? Tapi ada beberapa juga mungkin orang-orang yang kayak super easy for them, which I'm okay, kayak nggak masalah. Tapi jangan sampai lupa diri. Apapun yang dikasih Tuhan sama kamu tuh bisa diambil 1 detik. Gitu. Itu 2. Aduh ya Allah, banyak ada kali. Lagi nggak? Ada 10 lagi deh. Oh iya udah. Eka kalau kebanyakan maaf ya, aku yang suka ngobrol lagi. Apalagi ya? Sama menurut aku, just be you, just be yourself. Just do believe every people tuh punya karakter masing-masing. Jadi jangan pernah kamu ngerasa insecure, oh dia lebih oke. No, perubah mindsetnya lebih ke dia jadinya kok bisa stabil ya. Cari tahu, oh dia latihannya dari jam 4 pagi. Itu guruku gitu, ada namanya Sui Jichen Laoshi. Dia nyanyi stabil abis, bejir 2 jam 3 jam kagak abis tuh suara, buset. Padahal udah legend abis ya, maksudnya kayak bejir kok bisa begini ya. Ternyata dia cerita, iya aku dari jam 4 pagi udah lari. Every day bro, mau besok sebelumnya dia konser dulu paginya, tetap itu sesuatu yang kayaknya belum bisa aku lakukan. Tapi at least aku jadinya kayak harus tahu, oke, kalau aku mau ntar comeback lagi aku harus mungkin lebih rajin daripada waktu aku training di China, which belum, karena aku lagi agak sibuk dagdug sana sini, gitu kan. Tapi ya udah kayak oke, balikin lagi gitu ke kamunya. Kalau kamu mau jadi kayak dia, oke, apa yang bisa kamu lakuin dari habitnya dia yang oke, kamu taruh di hidup kamu gitu. Kamu pernah gak sih baca komen-komen yang bikin kamu tuh stres dan pengen menyerah, pengen give up? Pasti sering kali ya. Pernah gak? Mungkin apa yang aku alamin internally kayaknya udah lebih sadis daripada komen-komen. Jadi sumpah aku gak pernah kayak ke-trigger. Aku malah kayak misalkan kemarin ada kayak yang kayak pokoknya ada naik satu di FB gitu kayak ini cewek. Aku kan kalau di Twitter kan emang jahil banget ya Kak. Emang bahasan aku tuh sama fans aku tuh jahil banget. Misalnya kayak aku foto udah cantik gini nih, gak ada yang mau gedein aku nih, jahil aja gitu. Terus di up lah di grup FB, nggak tahu ya grup apaan dah tuh, kayak cewek pick me banget deh, nanti kalau misalkan ada yang godain dibilang harassment, panjang banget. Terus aku malah jadi kayak lagi kayak mana udah segini aja nih komennya. Terus kayak aku liatin nggak ada yang karena yang kamu ngalamin jauh lebih sadis ya. Iya sumpah udah kayak mental guys semua. Iya nggak ada sih. Jadi kamu merasa perjalanan ini banyak menempa kamu? Wih, bukan menempa lagi, aku almost die bro. Kayak udah nempanya edan-edanan banget. Tapi kayak a good thing, kayak aku merasa keluar, maksudnya kayak setelah aku sembuh ini aku semantap itu. Asik, maksudnya secara
apa ya, cara aku berpikir, cara aku ngeeksekusi. Oh ini nggak penting, oke cut. Ini haters nggak jelas ngomong apa, NPD bye, nggak usah diladenin, buang waktu apa segala gitu loh. Kayak ini ada yang nawarin ini tapi bacot doang nggak ada aksinya, bye gitu. Jadi kayak gila, I'm Beijinger bro, kayak aku udah orang Cina banget nih sekarang yang kayak lo mau kagak gitu. Apa yang paling membedakan kamu sebelum kamu ke China? Dulu tuh aku Bandung banget ya, masih kadang sekarang ya, tapi dulu tuh kayak iya nggak pedean. Dulu kerasa aku, menurut aku ya kayak aku nggak pede sama diriku karena aku ngerasa kayak aku bener nggak sih jadi penyanyi, aku bagus gak sih, kayak selalu ngebandingin. Misalkan kayak salah aku juga sih, kayak ya misalkan bandingin sama misalkan yang nyanyi lagunya beda genre banget ya, nggak apple to apple. Tapi kan saat itu aku nggak bisa mikir kayak gitu ya. Atau misalkan aku nggak pede, aku gimana sih, aku cakep nggak ya, apa gitu loh. Kayak dulu jadi masih meragukan diri sendiri. Iya dulu tuh nggak pede gitu karena ngerasa aku kan bukan basicnya musisi ya. Belajarnya juga banyak yang autodidak gitu sih. Jadi sekarang kayak gak ada yang aku takuti lagi selain Tuhan dan ibuku. Itu yang penting be good people aja bro. Tapi saya percaya ya, kadang kepercayaan diri itu datang dari ketika kamu sudah ngalamin banyak hal. Nih kayaknya sih kan. Iya gak sih? Kayak ya ini mah kecil lah, nggak takut saya. Karena apa? Karena kamu udah ngalamin banyak hal yang bikin kamu sih apa ya, makan asam garam gitu ya. 吃了很多的苦，所以你觉得这个是小事了，没事没关系， Iya sih. 会有 Jadi 那 nggak- 种感觉，是不是？ Iya sih, benar-benar jadi dewasa juga sih. Aku benar-benar langsung tiba-tiba jadi gede juga sih setelah mengalami masalah yang tadi aku sebutin. Itu baru superficial lah, Kak, nggak detail nggak detail. Makanya proses itu penting. Penting banget, hargain banget guys Proses itu prosesnya. penting. Jadi karena Indah ada di sini hari ini itu bukan karena sesuatu yang instan ya, atau semuanya enak mulus. Iya. Tapi justru karena lewatin Lika-liku. lika-liku Betul. itu tadi baru bisa ada hari ini. Betul. Kamu mau ngomong apa sama fans kamu? Oh, jadi baper. 这个可能中国人也会看得到，ya kan? Nanti 有的。 pendengar dari China kan juga 是的，因为在这边有印尼粉丝总是给那个中国粉丝你的是做这样做这个做这个，所以呢pertama-tama buat fans Indo dulu kali ya. Terima kasih teman-teman yang udah mulai mungkin kenal aku. Mungkin kalian cuma lihat kayak aku selalu bercanda, jahil, iseng. Tapi semoga kalian gak jadi apa ya, baper segala macam ya. Kayak aku jujur, aku suka banget liatin komen-komen kalian. Jadi semua yang kayak membangun pasti aku jadiin motivasi juga kok. Jadi thank you so much for all the supports. Loh, dari Nggak nge-host, ini nganter minuman aja. oh iya. Oh gitu Kak. Iya. Makasih ya. kau mentang-mentang Loh, ini ya kakaknya enggak, kakak enggak ngopi. pengen in frame banget ya Timothy. 你不喝咖啡吗？你随便喝 Oke. 可以。Jadi tadi saya udah mau tutup podcast episode Nggak ini, apa-apa, guys, tapi ada aku- titipan dari Mas Timothy gitu ya, karena Aku ready kalau mau nambah sejam ayo. oh, Energiku parah udah kembali 2000%. sayanya enggak, Oh iya, sorry. sayanya enggak. Maaf. Saya udah capek ngurusin anak di rumah Iya, ya. udah maaf nih, Kak. Jadi menurut saya sih Indah itu bisa kita bilang mewakili anak mudanya Indonesia ya, karena kamu sangat eager untuk menggapai cita-citamu apapun ya yang kamu harus hadapin tadi gitu. Jadi Indah, kamu tuh pengen lihat anak muda Indonesia the next 10 years gitu ya. Kayak apa sih anak Indonesia tuh, anak muda Indonesia harus yang kayak gimana sih menurut kamu? Aku rasa aku udah mulai lihat banyak hal yang bagus juga loh. Sekarang tuh aku kayak ya nggak sejojo, aku lihat kayak generasi sekarang kalau orang bilang Gen Z gitu kan. Emang Udah kamu bukan Gen Z ya? Aku kayak Gen Z tapi sebenarnya aku bukan Gen Z tau guys. Oke. Tapi aku ngerasa kayak udah mulai jadi ini, udah mulai jadi ini. Dan aku lihat kayak makasih udah nerusin pekerjaan kalian, which adalah pekerjaan yang kalian senangi dengan sepenuh hati. Makasih untuk jadi orang baik selalu dan saling ngelindungin
orang lain juga, berbagi. Aku kayak suka banget lihat konten-konten kayak gitu. Makasih udah jadi orang yang jujur. Ketika kalian mampu bantu orang, silakan bantu. Makasih juga untuk tahu, oh ini gak bener, jangan diikutin. Viralin. Oh ini bagus, oke bagus, dicontoh, diviralin juga. Jadi makasih udah mulai mantap dalam membaca sebuah artikel terutama. Makasih juga udah saling support Gen Z insan lainnya yang kayak kita tuh nggak sendirian kok, namanya juga manusia, pasti kadang ada naik turun ya. Kita cuma punya kita, yaudah deh ya kuat-kuatin aja kita sama-sama kita gitu. Gitu sih. Tingkatkan kasih. lagi guys. Terima kasih untuk Cancel. petua-petuanya dari Enggak kok, enggak 突然间怎么那么贤惠哦？ Oh iya agak wow. Aku tiba-tiba wise abuse. I'm so woman cause I'm the hell but you 等一下，我要叫你唱一首大家比较熟悉亲爱的的你 Enggak. 中文歌。 什么歌曲？ Ada request lagu Mandarin? Buset, request udah Ayo, buset, aku nggak mumpung sejago Indah lagi itu di kok. sini. Apa ya lagu Mandarin yang Apa sih itu kan orang-orang tuh taunya? F tuh baru-baru ngumpul lagi lah. Iya benar. Mereka bisa bikin konser tuh los. Ngomong-ngomong, kamu merasa kalau di luar itu berkarir bisa lebih lama nggak sih? Di mana? Di China, misalnya? To be honest, sekarang aku merasa anjay, confidence gue parah sih, kacau. Bagus dong. Kayak aku merasa karena aku bisa asik. Jadi aku merasa kenapa enggak untuk membuka peluang di negara yang lain. Tapi aku tahu aku merasa aku tetap pengen di Indo dulu karena aku orang Indo. Makanya tahun ini aku lagi kayak enggak, aku mau sedang mencintai negaraku banget nih, lagi cinta-cinta, lagi kecintaan guys. Tapi since I love to learn a lot of languages as well, jadi kayak kenapa enggak juga untuk open buat negara-negara lain. Gitu di luar itu. Sekarang nyanyi ya. Oke. Nyanyi apa ya guys? Itu deh. Lagu Tapi nggak F begitu ya. hafal. Apa baca lirik nggak saya? Jangan Jay yang mana ya? 哪一首？ bukan itu Bu. Jack. 我觉得唱那首我 Itu mulu. 明 Coba kita Beda lihat lirik suara. dulu ya. Itu apa sih Sosokan Kak mau lagunya? nyanyi ya. 我明 Oh 你要的爱 Keren banget loh. 我明白 Keren. 唱那首或者是其他你 Enggak 常 lah, 常 nggak 唱 apa-apa. 的 Ini lirik spinninnya ada kok. kamu belajar lagu Mandarin juga nggak sih dulu Iya atau? Kak, aku tuh waktu trainingnya gitu kan, jadi harus belajar lagu-lagu Mandarin. Rata-rata belajar lagu-lagu Mandarin memang yang lama-lama, karena memang trennya di sana lagi sama juga kayak di Indo, mirip lah sedunia. Oke, kamu nyanyi lagu apa? Niao Da Ai. Ah, Tapi Niao aku Da Ai. ya kalau lihat lirik tuh aku harus tetap baca pinnya dulu. Oke. 你要的爱 Oh belum. Sok Kak, calm down heula atuh. Udah. Ayo, calm ya, down. ya. 我明白你要的爱会把我宠坏，像一个小孩像一个小孩，只懂在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，又像个 gimana sih 也 ini Kak? 像个大男孩 Wow，又像个大男孩，风吹又日晒又日晒，生活自由自在，爱ding ding。 Pede banget ya ikut nyanyi gitu. Tolong Iya, ya guys. nanti audionya agak di Nanti di instrumennya ditambahin Agak ya Kak. Wow, request. Gitu guys. Thank you Indah Sisi. Terima kasih banyak Kang Ganse. Maafin ya guys, soalnya aku baru ngopi jadi agak tadi kayak Itu tadi belum ngopi segitu ya? iya. Jujur aku awal gitu, night owl, jadi kayak ini baru bangun aku sih. Oh tapi iya belum kena kopi segitu. Kalau kena kopi gimana ya? Wah, Kita kacau. sudahi aja ya. Iya, terima kasih Ngeri banyak ya. soalnya kan. Tapi kita doain Indah. Terima kamu kasih banyak. karirnya sukses terus. Kamu harus balik ke China lagi ya. Pengen, Karena Kak, kamu doain pasti ya. bisa bawa nama Indonesia Amin, thank di you for the panggung support. internasional. Kita doain semuanya berjalan sesuai harapan kamu. Ya. Sisi Indah Jingkien. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih banyak. Sisi bunga. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih udah menyaksikan Manusia Masa Depan.